Sebab negara yang pulaunya terbanyak adalah Indonesia dan suku bangsanya paling banyak. Eropa, walaupun ada Belanda, Jerman, Prancis, Swiss, Itali, Norwegia, Skandinavia itu semuanya, itu satu rumpun. Kulitnya sama putih, bahasanya hampir sama semuanya. India juga begitu, satu rumpun. RRC, satu rumpun. Tapi Indonesia ini tidak satu rumpun. Karena kulit beda, letak geografis wilayah beda, adat beda, bahasa beda. Berarti harusnya disebut bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Dayak, bukan suku. Di sini ini bangsa. Kalau bangsa Eropa, suku Jerman, itu baru betul. Karena mereka serumpun. Bisa ngerti ya kata ini ya? Suku Perancis, kita tidak. Di India, di RRC, satu rumpun. Karena kulit sama, satu daratan. Budaya hampir sama, kita sama sekali beda. Begitu dengarkanlah aku ya pulau-pulau. Dan dengarkanlah aku bangsa-bangsa yang jauh. Kita terpisah satu pulau-pulau lain. Begitu lagi selesai bersyukur ada Bapak Munir sana. Bisa ngambil doktor itu. Meneliti kok bisa Majapahit. Gajah Mada bisa punya ide. Itu berapa ratus tahun sebelum negara ini merdeka. Menyatukan pulau-pulau suku-suku ini. Lanjut. Siapa yang dinantikan itu kita lihat. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Betul. Itulah gereja. Kita dipanggil. Tuhan menyebut namaku sejak dari Karena kita nggak bisa milih mau lahir dengan bangsa apa. Kalau dia menetapkan kita lahir sebagai bangsa Indonesia, ya sudah jangan urus yang lain, urus Indonesia. Dalam memanggil aku dengan nama sejak dalam kandungan. Lanjut. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Itulah kebenaran mulut. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Luar biasa. Dilindungi. Jadi sekarang tugas gereja, kita ini bukan hanya pintar buat ibadah, KKR, seminar. Tapi waktunya kita ngurus bangsa. Saya punya kesimpulan ini. Coba saudara perhatikan ya. Waktu saya meneliti soal kebangsaan, tugas gereja. Jadi begini, Alkitab ini mengatakan, sejak zaman perjanjian lama, ketika Yahweh melihat ada suatu negara tidak sanggup lagi mensejahterakan rakyatnya, maka gereja di negara itu yang mengambil alih tugas ini. Kenapa saya bisa buat sekolah gratis? Kenapa saya bisa meluluskan ratusan guru? Gara-gara kebenaran ini. Negara nggak bisa, saya mau ambil alih sebagai gereja. Cuma saya nggak bisa luas bergerak karena terbatas. Ketika saya ngajak yang lain masih sulit. Nggak usah jauh-jauh, di Papua saja. Di Papua saja saya ketemu pejabat uang banyak triliunan uang otsus Papua itu. Saya ngajak pengusaha-pengusaha kaya. Saudara pasti pernah dengar. Pengusaha-pengusaha pendatang itu kaya raya di Papua. Bisa punya rumah di Singapura, Surabaya, Australia. Wih, saya bilang kepada mereka, kalau kamu nggak ingat yang punya tanah ini, kamu jahat. Nggak ada yang mau. Jadi sampai hari ini tahun ke-15. Nanti kami akan mensyukuri di bulan depan 15 tahun. Tuhan berkati sekolah berpola asrama yang gratis ini. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Belum ada lagi yang mau, padahal masih banyak kita bisa kerja. Jadi kalau saya nggak dapat pewahyuan firman itu, saya nggak akan jadi segila ini kalau saya pakai istilah manusia umum. Nggak akan segila. Maka itu buat saya hidup itu paling berat itu tiap bulan Mei, Juni, Juli. Itu paling berat buat saya. Kenapa? Karena SPP anak-anak. Sekolah tahun ajaran baru mikir bangku, ruangan guru, buku, seragam. Tiap hari usah bulan Mei, Juni, Juli. Tapi dia hebat. Pokoknya saya kan buat orang Papua nggak boleh menangis. Nah, itulah firman yang kita harus tahu. Saya ulangi lagi. Kata Alkitab, di mana pemerintah nggak bisa bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, maka gereja di tempat itu, negara itu bertanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi wawasan kita perlu dibuka lewat Alkitab. Lihat Alkitab bongkar. Hati Tuhan untuk orang miskin itu luar biasa. Lukas 14, mulai ayat 15. Saya kagum pada ayat ini. Jadi kalau ibu bapak saudara punya kesempatan ngomong pada para pemimpin,
Sampaikanlah. Oke, Lukas 14, mulai ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terus sampai Tetapi 21. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah. Ya, stop dulu. Kalau kita lihat 3 kelompok ini orang kaya bukan? Beli lembu kebiri, beli ladang, baru pesta nikah. Nah, terus siapa yang diundang? Lanjut ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Stop dulu. Saudara lihat, pesta surga sangat mewah dan luar biasa. Ternyata 3 undangan pertama menolak. Oke, Tuhan Yesus nggak apa-apa. Lihat yang dicari berikut siapa? Segera pergi. Kita disuruh pergi. Cari orang di lorong kota, segala jalan. Inilah jumlah terbesar penduduk di negara manapun juga di dunia. 4 kelompok orang, lumpuh, buta, miskin, cacat. Ini wakil dari seluruh penduduk bangsa kita. Nggak harus fisik, saya beri contoh. Orang lumpuh, nggak harus cuma lumpuh fisik. Banyak orang kaya, tapi nggak bisa kemana-mana hidupnya. Itu lumpuh bukan? Nggak bisa nikmati hidup. Nah, banyak orang miskin. Miskin itu nggak harus nggak punya uang. Orang kaya yang miskin ngantuk, itu namanya apa? Nggak bisa tidur. Miskin juga. Orang kaya nggak bisa makan enak, miskin kenikmatan. Namanya apa? Penyakitan. Jadi ini arti rohani pun kita bisa ketemukan. Ada di sekitar kita. Suruh kemari. 22 ini dahsyat 22 ini. Saya suka sekali melihat 22 ini. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara, percayalah, pesta surga dari Bapa kita dan Tuhan Yesus itu bisa menampung seluruh dunia. Katakan amin. Maka itu sudah sebanyak itu, kok masih ada tempat segede apa pesta ini? Kita tahu jawabannya. Memang gak habis-habis. Ayat 23. Ini hebat sekali. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan. Nah, sudah rata. Ke semua jalan perempatan. Kalau sini simpang siur. Istilahnya. Cari orang-orang. Terus. Dan paksa orang-orang yang ada di sini. Nah, paksalah. Terus yang penting kalimat ini. Masuk. Ya. Karena rumahku harus penuh. Stop sampai situ. Saudara, yang ingin dipenuhi bukan gedung gereja, tapi rumah Bapa. Beda tidak? Beda sekali. Nah, ini kita harus buat sebagai gereja. Karena orang miskin tetap ada di sekitar kita. Kita harus tolong mereka. Maka itu saya selalu menganjurkan, jangan takut jadi kaya. Tapi kalau kaya pelit juga nggak ada gunanya, saya bilang begitu. Kaya memberkati banyak orang dalam hidup. Oke, maka itu ayo kita mulai ya dari kita dulu. Mulai dari kita dulu. Oke, Tuhan memberkati kita semua.